COVID ya bang ya. Sekarang kan banyak banget nih orang lagi teriak ya, istilahnya teriak, ada yang kena PHK, ada yang bisnisnya hancur, Ya. ada yang banyak lah udah mulai stres lah di zaman COVID karena memang income mulai kurang gitu ya bang ya. Banyak yang bisnis gulung tikar, korban PHK, terus orang juga sekarang banyak di rumah, anak-anak sekolah sekarang online gitu kan. Itu banyak problem baru yang sebetulnya bikin kita stres gitu bang ya. Dan kita coba, ini kan abang usaha sendiri nih, iya bang ya? Nah ini kita coba cari buat teman-teman juga di rumah yang mungkin masih bingung mau ngapain. Ini Bang Jetro punya usaha yang nggak terpengaruh dengan COVID. Iya, nggak ada pengaruhnya sama COVID. Nah, gimana tuh Bang? Bisa apa tuh Bang? Malah kalau bisnis ini malah meningkatkan income, malah bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya gitu. Ya, karena orang kan malas keluar kan jadinya. Bisnis apa sih Bang? Ini bisnis sayur mayur, jualan sayur. Oh gitu. Iya, karena sayuran kan kebutuhan ya. Cabai, bawang, tomat tuh harus ada di dapur. Iya. Misalkan masak ikan gak ada cabai kan suami marah-marah kan. Bener kan? Bupati, pemerintah juga harus ada cabai. Ya? Nggak bisa ditutup jadinya, jadi pasti dibutuhkan gitu kan. Iya. Jadi tadinya orang beli sedikit, akhirnya misalkan beli seperempat jadi setengah kilo, karena nanti dimasukkan ke kulkas jadinya kan. Gitu ya. Jadi penghasilan penjualan sayur itu malah 2 kali lipat gitu. Iya. Jadi dengan adanya COVID atau corona ini penghasilan abang jadi tambah meningkat dong ya? Meningkat, nggak pengaruh, malah lebih pundi-pundi meningkat. Gitu ya. Nggak ngaruh karena kebutuhan ya kan. Kebutuhan dalam keluarga juga sayuran. Ya mungkin ini juga buat teman-teman informasi di rumah nih yang masih bingung mau usaha apa segala macam. Ya mungkin nanti bisa ngobrol kali ya Bang Jetro ya. Bagaimana bisnis yang apa namanya yang orang lain rugi ini malah nggak meningkat gitu ya. Sayuran ya Bang ya? Sayuran lah. Sayuran. Ya, mungkin ini juga jadi ide buat di rumah. Karena memang ada beberapa usaha juga di zaman COVID ini malah tambah meningkat ya. Ada yang down, ada yang naik juga. Nah, salah satunya kayak sayuran itu malah meningkat. Terus juga kayak penjualan online meningkat ya Bang ya. Penjualan online juga meningkat. Jadi sangat menguntungkan kalau jualan sayur. Ya. Nah ini kalau abang nih biasanya kalau jualan sayur ini berangkat pagi ya Bang ya? Kalau jualan sayur itu ya kita belanja ke pasar kan, malam gitu, jual untuk subuh pagi gitu. Ya orang-orang pasti datang lah karena kebutuhan kan. Jadi untuk membuka usaha ini juga nggak terlalu modal banyak. Berapa sih modal ini? Kangkung bayam, cabai, tomat, ya kan? Tapi Ya. kalau nggak laku buang dong Bang. Pasti laku. Cuma kalau udah rame kan pasti ada yang kebuang, tapi kan kita udah ngambil untung Di awal. nah, bisa menutupi yang kebuang. Oh, Kayak gitu. kangkung kan 1 hari doang, misalkan kangkung nggak habis sampai sore itu otomatis buang kan, tapi kita udah ngambil untung Di awal yang dijual itu ya. dijual. Jadi kerugian yang kebuang ini kita udah ngambil untung gitu. Kalau dibuang itu buang masuk tempat sampah atau bisa dijual lagi buat makanan ternak sih? Nah kayak kita kan nggak ada ternak, misalkan udah mau dibuang nih, ya kita kasih aja sama orang. Oh gitu ya. Berarti nggak ada. Memang itu buang. Nggak ada Artinya masuk lagi uang. Misalkan ada juga beli udah layu, misalkan harganya 1.500, ya udah 1.000 aja gitu. Oh gitu. Tetap ada masuk juga kan? Kan yang penting jadi duit. Oke. Ya kan, misalkan modalnya 1.500, kita jual 2.000, kita jual 1.000, sebenarnya udah rugi kan, tapi udah jadi duit. Tapi
Tapi kalau bisnis kayak banget tiap hari belanja dong. Tiap hari belanja, cuman kan harus kita harus semangat juga. Namanya sayuran kan nggak bisa bertahan lama. Iya. Emang kayak baju. Nah, ini bisnis sayuran nih dari pertama usaha nih, buka kios gitu misalnya. Terus ke dapat pelanggan tetap segala macam yang punya income tetap yang lumayan gitu ya. Itu berapa lama itu kisaran? Nah, Dari sebenarnya pertama bangun kios. kalau modal untuk membuka usaha sayuran, modal untuk beli sayurannya enggak paling berapa? 2 juta lah untuk membuka. 2 juta itu udah lengkap semua. Ada cabai, bawang, tomat, kangkung, kentang, wortel gitu kan. Tapi yang mahal sebenarnya kontraknya, kiosnya. Itu kisaran 10 juta lebih. Ya tergantung ya 10-15 lah. Oh gitu. Satu pintu. Tapi tahun tuh ya. Nah itu yang mahal. Kalau modalnya 2 juta lah gitu. Dan cuman kan namanya kita pedagang kan, nah, kita bergaul sama emak-emak. Iya. Nawar lah, nah, apa namanya, nawar lah, ya kan, ngomel lah, bilang jelek padahal bagus. Intinya biar dia bisa nawar ya kan, bilang kecil lah. Itu makanan sehari-hari lah ya. Nah, jadi kita intinya ada rasa kesel kan, cuman karena kita intinya nyari duit, ya kita bikin bercandain aja gitu. Iya. Intinya nyari duit, jangan mencari musuh gitu. Iya, artinya memang Ya, harus humoris, harus melayani dengan baik gitu. jadi memang perasaan ya. Jadi si pelanggan juga lo nih orangnya enak diajak ngomong gitu ya, kayak gitu kan. Malah ibu-ibu yang bawel itu bisa jadi peluru kita gitu. Peluru kita untuk memanggil emak-emak yang lain. Oh, di sana enak loh gitu. Nah, kalau misalkan dia bawel, kita bawel, nih ibu-ibu ini pasti bacot itu. Sono, judes orangnya. Sono nggak enak pelayanannya. Tapi kalau kita melayani dengan bagus, malah dia ntar sono loh, bagus tuh pelayanannya, murah. Siap. Ya gitu kan. Malah itu yang jadi ibu yang bawel itu yang jadi peluru kita untuk memasarkan gitu. Intinya begitu. Jadi intinya kalau buka usaha kayak bang ini mungkin modal pertama 20 juta kali bang ya. Ya, Sekitar segitu lah. Itu kalau misalnya ngangkut dari pasar ke kios punya kendaraan sendiri dong? Atau nyewa? Untuk pemula kan motor lah, motor pakai keranjang. Oke, benar motor ya. Nah, motor keranjang itu kan sayur Dua itu ya. kiri kanan. Untuk Pemula gitu. Jadi kalau karena ini dibutuhkan gitu kan. Salah satu cara juga lokasi harus sesuai. Oh, lokasi benar strategis ya. Ya, lokasi harus pas. Jangan kita punya modal tapi lokasinya nggak pas gitu kan. Ya bangkrut jadinya. Jadi menurut abangnya lokasinya juga sangat menentukan. Sangat menentukan juga. Itu lokasi yang apa? Dekat perumahan atau misalnya gimana yang paling nyaman, yang paling enak? Yang paling enak tuh kayak dekat sekolahan. Nanti guru-guru kan habis pulang bisa belanja. Tapi sekarang guru-guru di rumah bang. Ya, guru-guru. Nah, nantinya kan nggak selamanya oke. Dekat perumahan, gitu kan, yang jalan raya yang lalu-lalu itu, sore pasti rame kan, gitu. Ya, biasanya kalau jualan kayak bang ini ramenya di pagi atau sore sih? Tergantung. Kalau dulu kan masa-masa sebelum ada corona gini, pagi juga rame, karena pagi memasak untuk suami mau kerja. Pagi misalkan nih, dia mau belanja pagi, antar anak dulu ke sekolah, nanti pulang sekolah Baru belanja. gitu. Sore juga ramai juga, orang pulang kerja, sekalian mampir buat besok pagi masak. Jadi belanja malam dimasukin ke kulkas. Oh gitu. Jadi dia subuh nggak usah nyari sayuran lagi karena udah ada di kulkas. Oh gitu ya. Iya. Ada dua ya, bisa pagi bisa sore ya. Pagi orang tuanya mengantar sekolah. Kalau misalkan malam nggak sempat, pagi bisa antar sekolah, pulang sekolah mampir. Kalau sore mampir masukin kulkas, besok pagi masak. Nggak usah ke warung lagi berarti. Warung, gitu. Intinya harus ada kulkas. Gitu ya. Iya.
Gue udah berapa lama nih bang usaha gini? Usaha begini emang kelihatan sih duitnya mas. Enggak, udah berapa lama? 3 tahun, 5 tahun? Kalau saya 4 tahun. 4 tahun itu udah tahu lah ya. Udah tahu ya. Belanja di mana udah Belanja tahu, di mana. barang yang bagus di mana udah tahu ya. Ngobrol sama tadi kita ya kan. Iya benar. Ngobrol sama guru, kadang guru juga belanja, dokter juga belanja, Oke. TNI juga belanja, anak kecil. Siap. Gimana ngomong sama anak kecil, gimana ngomong sama guru, Iya. kesopanan juga harus disesuaikan lah. Ya memang ini sebenarnya balik lagi ke konsep yang itu yang pernah kita omongin ya, NLP ya, pacing dan leading ya. Kita menyamakan pikiran dengan klien, terus menyamankan mereka. Terus kita juga ketika udah menyamankan kita bisa meliding nih, leading bisa dari sisi harga atau dari sisi kita menawarkan apa namanya barang yang tadinya nggak mau dibeli sama yang pembeli, kita tawarin dia beli gitu kan. Itu bisa kita namanya ngeliding bang kalau di ini Seperti hipnotis lah jadi. iya. Nah, itu juga kan ada namanya kalau di marketing ada namanya NLP for selling atau hypnoselling. Terus konsepnya tadi jadi pacing ada sih sebenarnya pacing, matching, leading ya. Jadi kalau kita udah sama dengan pikiran kita dengan klien udah nyaman, jadi matching dan kita nge-leading klien misalnya tadinya cuma pengen belanja 5.000, kita rayu-rayu segala macam bisa sampai 10.000 atau 20.000 dia belanja. Iya. Tuh, jadi memang tadi konsep-konsep abang udah masuk di apa ya di NLP for selling. Cuman memang abang mungkin apa ya melakukan dengan nyaman gitu ya, dengan santai, dengan natural gitu. Nah, mungkin di sini apa namanya di sini juga kita tadi apa memberikan ke teman-teman teknik apa namanya berdagang gitu ya dari hati gitu ya bang, dari hati melayani gitu kan. Melayani. Dan memang ini Karena juga kita nyari duit bukan nyari Musuh. masalah, nyari musuh kan. Harus melayani dengan baik juga. kalau kita udah dikenal pasti yang lain Nah, juga datang. Iya datang sendiri. Tadinya beli sekilo jadi 2 kilo. Iya. Tadinya rencana mau beli cabai doang. Oh beli ini gitu. Karena merasa nyaman kan. Iya. Udah merasa nyaman sama kita. Dan abang berarti udah 4 tahun ini punya anak buah pasti ya. Udah. Nah, berarti memang udah sukses. Nah ini artinya bukti juga bahwa Bang Jetro memang sudah sukses di bidangnya. Dan sekarang lagi merambah ke dunia hipnotis, mau buka cabang lagi. Nah mungkin ini sekalian nanti mungkin bisa kita potong ininya ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau belajar hipnotis, Ya. bisa belajar di kita berdua nanti jadi trenernya. Bang Jetro juga udah ahlinya di bidang hipnotis. Saya juga nanti mungkin juga ya saya juga udah lumayan lah di dunia hipnotis ya. Nanti kita jadi trainer berdua. Bagi teman-teman yang mau belajar hipnotis bisa nanti mendaftar dari YouTube kita masing-masing atau dari Facebook ya, Ya. atau dari manapun. Yang penting nanti kita bisa berbagi ke teman-teman Ini tentang YouTube saya jangan lupa ya subscribe Jetro JJ Siahaan. Oke, siap. Saya juga jangan lupa ya Trends Channel. Ya, Trans Channel Jetro JJ Siahaan. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar hipnotis, yang mau jadi hipnoterapis atau mau jadi profesional hipnotis panggung atau street hipnotis bisa belajar pada kami. Dan manfaatnya banyak ya. Banyak, iya banyak banget. Bisa jadi income tambahan nanti kalau misalnya diundang di apa namanya di acara-acara tertentu. Terus mungkin nanti ketika sudah belajar dari kami bisa memberikan pelatihan kepada orang lain atau nanti bisa buka klinik hipnoterapi. Dan kita juga nanti kita akan bimbing sampai bisa ya bang ya. Ya pasti Sampai bisa. Terus juga nanti kita bisa konsultasi gratis ya sampai selamanya dan kita nanti akan selalu bisa silaturahmi gitu bang. Oke, jadi jangan khawatir tertipu segala macem dan Ini- kita udah apa namanya udah ya berpengalaman lah di bidang ini gitu ya bang. Gimana bang? Jadi nanti bisa dihubungi lah misalkan bisa menghibur orang kayak di panggung gitu kan. Misalkan kurang ada permainan banyak lah itu menghibur orang. Iya. Menghibur orang, menyembuhkan orang, banyak manfaatnya buat diri sendiri juga, buat orang lain juga banyak. ya
pokoknya intinya semua kehidupan kita sebenarnya berkaitan dengan hipnotis bang. Iya. Kayak misalnya tadi kita apa namanya untuk anak namanya ada hypnoparenting. Hypnoparenting jadi bagaimana mengasuh anak dengan pola hipnotis. Iya. Terus juga misalnya untuk marketing ada NLP counseling atau hypnoselling. Bagaimana kita menggunakan hipnotis dengan bentuk kegiatan marketing, gitu Ya, kan? berjualan. Gitu. Terus ada juga apa namanya hipnoterapi untuk penyembuhan. Ada juga seperti apa tuh? kayak trauma, depresi, fobia dan lain sebagainya yang merokok gitu. ya, yang intinya penyakit psikosomatis ya, penyakit yang dari perasaan dan pikiran itu. Kalau misalnya untuk penyakit-penyakit medis seperti stroke segala macam kita bisa juga cuma dari sisi motivasi Bang. Kayak gitu ya. Terus yang kemudian banyak lagi ya kayak memotivasi seseorang atau misalnya kita ke sekolah-sekolah ada namanya hipnomasal gitu, banyak banget yang bisa kita yang kita bisa berikan atau sharing kepada teman-teman semua. Terus juga buat guru misalnya ada hypnoteaching dan pokoknya semua bidang kehidupan di sekitar kita bisa masukkan ke dunia hipnosis gitu ya. Ya, buat teman-teman yang balik lagi teman-teman belajar bisa menghubungi saya Wawan Rintana dan Bang Jethro JJ Siaan. Oke, telepon saya 0813 1488 0472 dan Bang Jethro 0813 1426 6862. Boleh dihubungi. Oke. Ini dicantumin juga di sini Pak. Boleh, nanti kita cantumin ya di sini ya. Kita cantumin di sini, nanti kita tandem berdua. Jadi nggak bosenin lihat tampang saya juga, nanti lihat tampangnya Bang Jethro juga gitu. Gimana aja nanti yang penting kita bisa sharing sama teman-teman. Dan kebetulan kita di Depok ya Bang ya. Iya. Nanti kita Daerah Depok, Bogor daerah juga Depok masih bisa ya. Nanti kita misalnya bisa apa namanya teman-teman bisa ke berkunjung ke Depok lah, sekalian jalan-jalan gitu ya. Atau kita bisa online nanti Bang. Ya bisa. Bisa online ya, bisa online misalnya ada yang dari Bali atau dari Papua atau dari Bisa. mana yang jauh-jauh kita bisa online nanti. Karena memang hipno ini ada indikator yang jelas. Jadi untuk mempelajari ini hipnotis ini itu indikatornya sangat jelas dan bisa kita mengajarkan atau sharing dari jarak jauh ya Bang ya. Bisa karena ini ilmiah juga sih. Ilmiah. Nggak mistik-mistik kayak di TV-TV ya. Ya, ini beda dengan dunia goib ya, dengan dunia paranormal beda. Ini ilmiah, jadi bisa juga online atau bisa ke Depok. Tinggal pilih aja. Kalau Jabodetabek sih biasanya ya ke kita ya Depok. Tapi kalau yang dari Magelang, dari misalnya Semarang atau Cilacap, karena kita juga sering juga ya untuk online gitu, kita bisa nanti secara online. Itu juga akan dibimbing sampai bisa gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi di lain kesempatan di waktu yang di waktu yang lain. Jadi kita hilang ya. Oke, thank you. Udah dapat.